Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun anda berada, jumpa kembali bersama saya channel otomotif. Di video kali ini ya teman-teman, saya mau menjelaskan tentang karakter sepeda motor Jupiter MX ya teman-teman, dan banyak teman-teman yang penasaran atau bertanya-tanya tentang pompa akselerasi atau tentang pompa kencurut ya yang tidak fungsi, itu bermasalah atau tidak, dan juga bermasalah kalau sudah mengalami kondisi kerusakan apakah bisa diganti atau bisa netralkan kembali, atau bisa atau bisa difungsikan kembali kalau sudah macet ya gitu. Dan di sini juga banyak pertanyaan ya tentang kondisi MX yang kebanyakan itu biasanya berbet ya teman-teman, gas tinggi berbet seperti tertarik ke belakang. Itulah kebanyakan biasanya terjadi pada Jupiter MX. Di sini Jupiter MX yang masih manual atau non manual itu hampir sama saja ya fungsinya. Oke, di sini ya teman-teman, sepeda motor ini yang non kopling manual yaitu juga sama ya fungsinya. Di sini sudah tidak menggunakan pompa akselerasi atau pompa kencurut. Ini sudah saya matikan ya, walaupun ini bisa saya fungsikan kembali ya teman-teman, walaupun ini bisa saya fungsikan kembali, tetapi di sini saya matikan. Ini bisa memompa, masih bisa memompa, tetapi di sini tidak mengeluarkan bensin karena di dalam sini sudah mampet ya, sudah saya mampatkan. Oke, efek dari pompa kencurut yang tidak difungsikan apakah bisa menimbulkan tenaga motor jadi lemot atau bisa menjadikan motor susah nyala. Kita kembali ke pemikiran kita masing-masing ya teman-teman, atau pengalaman kita masing-masing. Kalau kita tanpa menggunakan selang pompa akselerasi ini yang saya sering menjumpai, itu tidak bermasalah ya teman-teman. Kalau kita fungsikan tidak bermasalah dan tidak menjadi penyebab sepeda motor menjadi loyo tenaganya atau mengempos, itu tidak bermasalah, asalkan kita bisa setting ulang di bagian main jet. Kalau soal pilot jet kita menggunakan bawaannya, tetapi kalau harus membutuhkan settingan karena tidak menggunakan bantuan pompa akselerasi untuk melancarkan bahan bakar atau menyeimbangkan bahan bakar yang masuk ke dalam karakter mesin atau kobureng untuk pembakaran, kita merubah ke jalur main jet. Kalau main jet, kalau kita mematikan akselerasi ini, motor menjadi berbet-berbet atau telat bensin ya, tenaga berat, otomatis kita harus merubah main jet. Misal main jet yang ukurannya 105 atau pokoknya itu 105-an ya teman-teman. Kita naikkan, kita beri yang agak besar dikit, misal 115, itu sudah cukup.
kalau motor ini berebet atau telat bensin ya teman-teman, atau pokoknya itu tenaganya berat, atau kita atur sendiri di bagian lubang main jet, kita lebarkan sedikit, lebih baik kita lebarkan sedikit demi sedikit untuk pengaturan kita sendiri agar nanti bisa tahu pasnya. Walaupun kita ganti yang lebih besar biasanya belum tentu pas ya itu. Dan kemudian setelan angin-angin ya, kalau kita tidak menggunakan pompas kencurut atau tidak menyeting di bagian main jet. Mohon maaf, di sini ada orang musikan ya teman-teman. Oke, kita harus menyetel pada angin-angin. Di sini angin-angin kita setel ya teman-teman, antara lain 1,5 atau 2 putaran itu sudah cukup. Kalau di Yamaha itu ndak mau disetel banyak-banyak, misal disetel 3,5 atau 4,5 atau 4 putaran paling sedikit ya. Kalau di Yamaha penyetelan pada setelan angin-angin pasnya itu 1,5 atau 2 putaran itu sudah cukup. Kalau melebihi itu biasanya motor susah nyalanya, sulit dinyalakan ya, dan tenaganya juga kurang responsif. Oke, sudah dipahami ya teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan selang pompa akselerasi, misal motor jadi berebut karena keiritan, kita setel angin-anginnya 1,5. Kalau kita setel 1,5 masih tidak mampu, terus terang kita harus melebarkan lubang main jet sedikit demi sedikit untuk mencari settingan yang benar atau yang pas. Itu ya teman-teman, tidak bermasalah kalau kita melepas kompas kencurut ini ya, tidak dipasang. Di bengkel saya kebanyakan sudah tidak menggunakan ini ya, pompanya ini sudah dimatikan semua. Motor tidak bermasalah. Nah, misal kalau motor Jupiter MX kebanyakan itu kok berebet ya, gas tinggi berebet dan terasa terbebani. Oke, kebanyakan penyakitnya adalah di bagian box filter. Pertama yang kita cek adalah pengapian dulu ya, busi kita cek. Kalau memang benar busi bagus, pengapian bagus, biasanya efeknya adalah di box filter. Kalau masih originalnya biasanya di sini ada gabusnya. Caranya untuk memahami ya teman-teman, untuk memahami sepeda motor yang berebet atasnya pokoknya itu rasa terbebani, cobalah kita lepas pada box filternya atau filternya kita lepas ya, biarlah kita kosongkan, kita buka, kemudian motor dinyalakan. Apabila motor dinyalakan, kita gas tinggi, motor normal saja, tidak ada berebetnya, yang berarti adalah permasalahannya adalah di box filter ya. Caranya biasanya kalau di permasalahannya di box filter, biasanya itu pertama ya, kalau kita mempelajari satu demi satu atau sedikit demi sedikit, kita teliti di main jet. Biasanya main jet kebesaran ya, karena saking lamanya jadi main jet itu bisa besar sendiri ya gitu, karena sudah kebanyakan menipisnya jarum panjang juga bisa mengakibatkan pemborosan bensin, karena sudah digesek-gesek terus ya, dan bensin dilewati bensin terus, suhu panas itu juga bisa mengakibatkan main jet, lubang main jet ini lama kelamaan bisa lebar sendiri. Caranya gitu. Kalau kita ganti box filter kok masih berebet, kalau kita pasang box filter sedangkan kita lepas, motor jadi aman-aman saja,
berarti sepeda motor ini terlalu boros BBM. Ya, harus kita mengurangi di mindset. Caranya gitu, untuk memahami atau mencari permasalahan kenapa Jupiter MX kok sering berbet. Ya, itu biasanya permasalahannya ada di box filter. Kalau di soal TPS di sini ya teman-teman, TPS ada yang dilepas TPS-nya itu motor tidak jadi bermasalah. Dan juga ada TPS yang dilepas motor menjadi berbet-berbet, itu juga ada. Ya, maka dari itu karakter sepeda motor itu berbeda, tidak sama ya teman-teman. Itu yang perlu kita pelajari. Nah, di sini motor ini masih menggunakan TPS dan akselerasi kencrut ini tidak terpasang. Oke, kita nyalakan sama-sama dan kita dengarkan apakah ada permasalahan, ada perbedaannya tanpa menggunakan akselerasi dan tanpa menggunakan TPS. Oke ya, kita coba saja. TPS ya, kita gas tinggi. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya di sini tanpa menggunakan box filter. Maka dari itu settingan yang saya lakukan pada sepeda motor ini adalah untuk perubahan mindset. Mindset saya besarin sedikit ya, saya lubangnya ini saya beri saya lebarkan sendiri sedikit demi sedikit, dan kemudian pada setelan angin ya, pada setelan angin ini, angin-anginannya di sini bisa dipahami. Di sini saya menggunakan 1,5 putaran. Kemudian ya, sepeda motor ini langsamnya saya setel dengan pas, dan kemudian bila pagi hari di starter motor ini tidak susah nyalanya, tapi mudah nyalanya ya, itu asalkan settingannya benar dan pas. Dan soal bensin sama saja ya, tidak berpengaruh borosnya, asalkan kita bisa menyeting yang pas, karena di sini masih menggunakan karburator bawaan yang original. Berbeda lagi kita menggunakan karburator yang metasi. Biasanya kalau metasi susah settingannya dan juga terkadang bensin juga boros gitu ya. Oke ya teman-teman, ini bisa dipahami. Nah, kemudian ya teman-teman, kalau kita sudah setting semuanya di sini ya teman-teman, box filter kita lepas semuanya, sudah kita cek, sama saja masih ada berbetnya, kayak telat bensin lah, motor mati lah. Cobalah dilihat, cobalah diperiksa jalur pada selang isap di bagian vakum karburator ya. Di sini vakum ini biasanya bisa dilihat dari sini, dilepas. Biasanya ya teman-teman, vakum ini sudah dol, sudah loss. Kalau sudah loss, dol, itu bukannya bensin mengalir terus, tetapi ada kebocoran lewat jalur isap. Biasanya di sini jalur isap ini kalau kemasukan bensin ya, dia mengalir dari vakum sini karena bocor
mengalir masuk ke ruang pembakaran lewat manifold. Ini akan mengakibatkan sepeda motor menjadi berbet-berbet atau motor langsamnya tidak mau jalan, atau motor biasanya berbet-berbet dan mau mati. Karena selang isap ini kebanjiran bensin atau bensin yang notos demi sedikit akan tumpah masuk ke ruang pembakaran, sehingga pembakaran tidak sempurna atau amburadul ya, tidak menggunakan ukuran seperti lewat karburator ya, karena ini seperti dimasukkan bensin ya, gitu, bukan menggunakan semburan. Itu yang sering tidak difahami atau tidak dikoreksi. Oke ya teman-teman, ini sudah saya jelaskan semua. Bagi teman-teman semua yang masih penasaran tentang akselerasi yang tidak fungsi, yang sudah tidak digunakan, karena untuk mencari alatnya ini loh teman-teman, itu susah sekali kalau kita mau mengganti akselerasi yang sudah rusak. Dan pelepasannya itu sangat sulit untuk melepas dudukan tempat kompanya itu ya. Kalau ada bahannya itu bisa diganti, tetapi kalau tidak ada bahannya, apa gunanya, apalah kita melepas ya, gitu. Atau kalau yang sudah macet, cobalah kita periksa ya, atau kita beri pelumas sedikit demi sedikit dan kita pompa-pompa, biasanya nanti fungsi kembali gitu ya. Sampai sekarang saya dipesanin orang untuk menghidupkan akselerasi ini, sampai sekarang saya tidak sanggup karena saya cari alatnya susah ya, gitu ya. Nah, sudah dimatikan aja sudah aman, tidak bermasalah gitu ya. Oke, dan kemudian yang perlu kita pahami lagi ya teman-teman, kalau berbet-berbet bensin jadi boros, cobalah lihat di bagian sini. Ini biasanya bocor. Di sini ada vakum, karet vakumnya, biasanya dalamnya ini bocor. Kalau karetnya ini bocor, otomatis akan angin akan bisa keluar, berobos keluar, sehingga motor menjadi berbet-berbet ya. Itu harus kita periksa juga. Kita cek juga motor jadi tidak nyaman. Oke ya, sudah dipahami. Semoga video ini jadi manfaat bagi teman-teman semua pemilik sepeda motor Jupiter MX. Kalau mengalami kondisi keluhan tentang akselerasi, pompa bermasalah dan berbet-berbet bermasalah, caranya seperti yang saya katakan, cobalah ikuti cara seperti itu ini ya. Kalau bukan dari pengapian, otomatis adalah di bagian box filter dan bagian karbu yang kurang pas. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video saya tentang sepeda motor, karakter sepeda motor MX. Jangan lupa untuk di subscribe, like, juga di komen. Tonton terus di channel saya Roy Otomotif, Jalan Mbah Sunan Kudus, Dawe, Muria, Colo, desanya Desa Tergo. Oke teman-teman, terima kasih.